Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitriani dengan NIM B1B124041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah korupsi dan pemerintahan dengan tema Mengapa Korupsi Sulit Berantas di Indonesia? Sebuah analisis kritis dari pendapat saya pribadi. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu masih sulit diberantas, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan kepentingan publik. Di Indonesia, korupsi itu telah menjadi masalah yang berlangsung selama bertahun-tahun dan terjadi di berbagai sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, hingga ke sektor swasta. Dampaknya itu sangat luas, antara lain menghambat pembangunan, mengurangi kualitas pelayanan publik, memperbesar kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun Indonesia itu telah memiliki berbagai peraturan dan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, praktik korupsi itu masih terus ditemukan. Maka dari itu, pertanyaan yang penting untuk dibahas adalah mengapa korupsi itu masih sulit diberantas di Indonesia? Untuk memahami korupsi yang ada di Indonesia, kita tuh perlu melihat data yang tersedia. Misalnya, berdasarkan Corruption Perceptions Index atau CPI, itu di tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia itu memperoleh skor 37 dari 100 dan berada pada peringkat 99 dari 180 negara. Walaupun skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh skor 34, angka tersebut itu masih menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang serius dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Jika dilihat dari tren beberapa tahun terakhir, skor CPI Indonesia adalah 37 pada tahun 2020, meningkat menjadi 38 pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 34 pada tahun 2022 dan 2023, lalu naik kembali menjadi 37 pada tahun 2024. Nah, data ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu masih menghadapi berbagai tantangan dan belum menunjukkan perbaikan yang konsisten. Selain melihat data indeks korupsi, kita juga dapat melihat kasus korupsi yang terjadi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Proyek ini sebenarnya itu bertujuan untuk memperluas akses internet di berbagai daerah di Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Namun, pelaksanaannya ini ditemukan berbagai penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menyebabkan hilangnya uang negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, dampak korupsi itu tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Faktor utama yang menurut saya itu paling menyebabkan korupsi itu sangat sulit diberantas, itu adalah faktor budaya. Di mana dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat perilaku yang mengandung unsur koruptif tetapi dianggap sebagai hal yang biasa saja, seperti pemberian uang pelicin, gratifikasi, atau penggunaan humukan pribadi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Menurut saya, masalah utama itu bukan hanya pada pelaku korupsi saja, tapi juga pada budaya masyarakat yang masih mentoleransi perilaku tersebut. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa korupsi hanya terjadi ketika seseorang mencuri uang negara dalam jumlah yang sangat besar. Padahal, tindakan kecil yang melanggar integritas juga merupakan bagian dari budaya korupsi. Ketika masyarakat itu tidak memberikan sanksi sosial yang kuat terhadap perilaku tersebut, maka korupsi akan terus berkembang dan sulit untuk diberantas. Oleh karena itu, perubahan budaya menjadi salah satu kunci penting dalam pemberantasan korupsi. Faktor kedua adalah aspek kelembagaan. Indonesia sebenarnya itu telah memiliki berbagai lembaga yang bertugas mengawasi dan mencegah korupsi, seperti KPK, BPK, aparat penegak hukum, serta berbagai mekanisme pengawasan internal pemerintah. Namun, fakta bahwa
KPK masih menangani banyak kasus korupsi setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas. Menurut saya, permasalahan terbesar itu bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada implementasi aturan yang belum berjalan secara optimal. Masih terdapat birokrasi yang rumit, kurang transparan, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Akibatnya, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang itu masih cukup besar. Faktor ketiga adalah aspek politik. Menurut saya, faktor politik merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam menjelaskan mengapa korupsi itu sulit diberantas di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, proses pemilihan umum membutuhkan biaya yang sangat besar. Kandidat harus mengeluarkan dana untuk kampanye, sosialisasi, pemasangan alat peraga, hingga kegiatan politik lainnya. Kondisi ini itu menciptakan risiko bahwa jabatan publik dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proses politik. Akibatnya apa? Setelah memperoleh jabatan, sebagian pejabat itu tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Jika biaya politik yang tinggi itu tidak dibenahi, maka korupsi itu akan terus terjadi berulang meskipun banyak pelaku yang telah ditangkap dan dihukum. 4. Adalah aspek hukum. Indonesia itu telah memiliki berbagai peraturan anti korupsi yang cukup lengkap serta lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi. Namun demikian, korupsi itu masih terus terjadi. Menurut saya, hal ini itu menunjukkan bahwa penegakan hukum saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah korupsi ini. Hukuman penjara itu memang penting, tetapi itu belum memberikan efek jera yang maksimal apabila pelaku itu masih dapat menikmati sebagian hasil korupsinya. Bahkan mereka pun di penjara itu tetap hidup enak selayaknya orang biasa. Nah, oleh karena itu, selain memberikan hukuman pidana, negara itu juga harus memastikan bahwa seluruh aset hasil korupsi itu dapat disita dan dikembalikan kembali kepada negara. Dengan demikian, korupsi itu tidak lagi memberikan keuntungan bagi pelakunya, karena walaupun mereka berhasil mencuri, itu tetap akan diambil semuanya, dirampas semuanya, karena pada dasarnya itu bukanlah milik mereka. Faktor kelima adalah partisipasi masyarakat. Pemberantasan korupsi itu tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Namun dalam prakteknya, itu masih banyak sekali masyarakat yang enggan melaporkan dugaan korupsi karena takut menghadapi tekanan, dapat ancaman, atau merasa laporannya itu tidak akan ditindaklanjuti. Nah, menurut saya rendahnya partisipasi masyarakat itu membuat pengawasan terhadap penyelenggara negara itu menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi, perlindungan terhadap pelapor, dan peningkatan kesadaran masyarakat itu perlu terus untuk diperkuat. Setelah beberapa analisis yang telah saya sampaikan tadi, maka saya akan memberikan strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pertama, itu kita memperluas digitalisasi pelayanan publik sehingga peluang terjadinya suap dan pungutan liar itu dapat dikurangi. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ketiga, itu memperkuat sistem pengawasan internal maupun eksternal di seluruh lembaga pemerintahan. Keempat, itu memperluas pendidikan anti korupsi sejak usia dini, agar nilai integritas itu dapat tertanam dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, itu meningkatkan transparansi pendanaan politik untuk mengurangi dampak negatif dari tingginya biaya politik. Menurut saya, pencegahan itu harus menjadi prioritas utama karena lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penindakan setelah kasus korupsi itu terjadi. Pemberantasan korupsi itu memerlukan kerjasama seluruh elemen bangsa. Pemerintah harus menjalankan reformasi birokrasi dan meningkatkan transparansi pelayanan publik. KPK dan aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan konsisten. Media memiliki peran penting dalam mengawasi serta mengungkap kasus-kasus korupsi kepada publik. Masyarakat harus berani mengawasi dan melaporkan penyimpangan yang terjadi.
Sementara itu, generasi muda harus menjadi agen perubahan dengan menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.